Desava itu adalah satu-satunya filatel kelas dunia di Pangandaran. Kenapa namanya Sava ya? Kita bawa sawah ke pantai. Baru launching, kita baru jual gambar. Ya, 40% terjual. Oke. Sekarang Mana sih bawa genit itu? lagi cuan nih dia, lagi dapet. Abang Miki lagi dapet rezeki dia. Jadi sekarang yang kerja Aku. kenalan dulu dong. Oke, aku sama Maria. Halo, aku Raisa seperti biasa yang ada di Makship ini. Makan siang podcast. Sekarang udah di episode Berapa ya? Kelima. lupa. Enam. Udah banyak banget ini. Aduh. Oke. Ibu kayaknya akhir-akhir ini jarang ke kantor ya? Iya, aku kangen banget. Aku healing terus soalnya. Kirim kemana? Ya kemana-kemana aja. Pokoknya kan kita tuh di Discovery itu kan banyak project nih yang sekalian bisa jalan-jalan, tau nggak? Jadi ya emang hobi aku kan jalan-jalan. Aku udah lama banget ke pantai gitu. Benar. Yuk, Yuk, kita ada project kemana? loh yang ada pantainya, Pangandaran. Udah pernah belum? Terakhir aku Discovery. Kita waktu itu pernah acara Friendship Day Agustusan sama Discovery ke Pangandaran. terakhir aku Seru banget. sebenarnya 2019. Oh, berarti kamu belum masuk ini waktu itu ya? Belum, kayak aku masih di sini. Kayaknya kamu masih bocah banget ya. Belum ada di dunia ini, aku belum ada di dunia. Iya, ya nanti makanya jalan-jalan ke Pangandaran, seru banget. Terus di sana Tapi kayaknya udah kelihatan bagus ya sekarang. udah jauh banget lah. Dulu kan terkenal kumuh, jorok. Ya bener kan? Bener dong. Iya, jorok. Terus kayak waktu malas di sana karena banyak apa sih yang orang pakai truk gitu kan pada nginep di Banyak pinggir. transformer. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah bersih banget tau nggak? Terus tempat mainnya udah makin banyak. Pokoknya udah makin berkembang lah. Boleh. Aku lagi makan siang. Nih, kira-kira siapa lagi yang aku mau ngajak ngobrol orang lain lagi karena ini kan banyak banget ya makanannya. Iya nih. Coba kita lihat. Cium udah semangat banget ya. Aku coba lihat siapa yang bisa diajak ngobrol dari antara 1.000 orang di sini yang bisa diajak ngobrol tentang apa tadi tuh? Pangandaran. Karena kita itu Discovery ya, ada jualan project di Pangandaran. Dia punya nyerap. Punya nyerap ya Discovery. Bandnya apa nih? Bandnya bulat ya, bandnya bulat. Apa kamu? Letak dan bulat. Coba ya? Coba dong kok. Iya, aku kenalin ya. Namanya Meliana ya. Oh, Melina. Namanya Melina, sorry. Gimana coba tim sendiri? Boleh? Maaf. Halo, apa kabar? Hai. Hai. Halo. Kita baru ketemu nih sekarang. Iya. Kita lagi ada di acara apa namanya? Makship. Maksi sambil podcast ya. Makasih bilang segini. Ngomongnya harus Maksi. Oke. Udah makan belum? Udah sih tadi pagi, tapi lihat ini pasti lapar lagi sekarang. Aku tadi Apalagi dingin begini, enaknya udah mau makan sih. Tapi dia ngajak ngomong terus. Tapi kayaknya masih kurang nih orangnya kayaknya. Ya, ada satu lagi sih. Ini banyak banget. Emang ibu mau ngabisin bu? Aku nggak sih, aku diet sih. Selama di Discovery ini aku happy banget udah. Tentang pasti habis. Iya. Jadi ada satu lagi yang kita mau kenalin nih dari pihak developer yang langsung. Ini asik banget ya langsung. Yuk atuh kita panggil. Mana sih ini? Mana ya? Coba. Itu kayaknya itu. Aku yakin itu om itu tuh. Oh, ini Om. Wah, Om. Pak. Halo. Siang. Duduk. Adik-adik. Adik-adik. Pelajaran siap menerima pelajaran. Wah, Iya. saya sangat Selamat datang di podcast kita Pak Makship. terima kasih. Seru banget bisa makan siang bareng sama orang-orang hebat. Iya, Sama-sama. benar. Jadi tadi aku sama Raisa tuh lagi cerita soal healing, soal project-project yang ada di Discovery. Nah, salah satunya ini kan kita ada project di Pangandaran ya Pak ya. Dibantu sama Pak Gini Bos. bos. Dengan bantuan orang-orang hebat ini. Dia bisa
jualan project di Pangandaran. Kenapa? Kita kenalan dulu. Oh iya lupa. Karena teman-teman di sini juga belum tahu nih Iya, kira-kira bener. siapa sih orang-orang hebat yang ada di sini, boleh. Aku Melina dari Discovery Property Peta Sebagai marketing. Iya. Halo. Ayo Om. Saya tampak terasa tua sekali, Ibu Maria. Ya. Saya Boas, salam kenal dari Grand Pangandaran. Halo. Ya, nah kita udah kenal sama 2 orang hebat di sini. Jadi mau nanya apa, Sa? Aku mau nanya, Pangandaran itu sekarang gimana? Karena kebetulan aku terakhir ke Pangandaran 2019. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Ya, yang pasti sih udah beda banget ya. 5 tahun sekarang 2000 berapa tadi? 2019. Iya, berarti udah 6 tahun Iya. kesininya udah sangat berkembang lah gitu. Berarti tapi ibu ini sering ke Pangandaran. Iya sebelumnya, sebenarnya traveling ke sana karena kan aku memang suka pantai. Di Jawa Barat ya pantai yang paling besar paling Pangandaran. Ya. Karena kan di sini kalau di Bandung kan adanya gunung, gak ada pantai. Gunung dingin. Ini pantai terdekat ya Pangandaran. Pangandaran. Ya. Nah, Jauh banget Mas. Harus ke sana deh pokoknya. Mau. Ajakin Udah. dong, ajakin. Ayo. Mau dong. Terus nanti Aku bakal ngajakin ke tempat yang udah pokoknya nggak usah kemana-mana. Udah di situ aja udah enak banget. Iya. Tadi juga aku diliatin sih sebenarnya cuplikan-cuplikannya. Boleh nanti kita lihat di sini cuplikan Pangandaran zaman sekarang tahun 2025. 2025 ya. Oke, jadi kita mau nanya nih Mei ya kan kita tahu Mei itu ada jualan alur 3 unit ya. Iya. Katanya Alur itu apa? alur itu villa. Villa. Nanti kita akan bahas kupas tuntas dengan ahlinya. Baik. Lepotan gue. Jadi Mei itu ada jual villa alur 3 unit ya. 3 unit. Terus ada jual Safa 5 5 unit. ya. Kok bisa sebanyak itu sih? Dan Iya. kenapa? Why Pangandaran gitu kan? Oke, kalau untuk kenapa Pangandaran, yang pertama itu karena pantai di Jawa Barat pertama itu Pangandaran. Ya yang paling besar lah gitu. Terus kenapa bisa jual banyak? Ternyata setelah mengenalkan produknya ke klien dan ternyata ke lokasi langsung itu terbukti memang menjanjikan lah untuk investasi. Oh, oke. Tapi kan maksudnya sebenarnya kalau bicara investasi ya banyak kan proyek lain yang kalau ngomong, wah ini juga investasinya bagus, wah ini punya rental garanti untuk Rental sewa, gain-nya oke tinggi banget gitu ya. gitu. Nah, gimana sih sampai klien lu tuh akhirnya jatuh cinta Dengan sama Pangandaran dan Pangandaran akhirnya ini. oke gue beli di sana sampai banyak gitu unitnya. Ya karena itu tadi pas ke sana dia ke lokasi dan lihat tempatnya itu ya pertama bagus. Terus dilihat ke sana juga Pangandaran itu udah ramai banget. Udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kita cari hotel juga agak-agak susah dan agak-agak pilih-pilih lah ya. Kalau sekarang itu yang proyek ini begitu masuk aja kita udah pasti ngerasa nyaman lah gitu. Oh, berarti ini proyeknya berbeda dari yang hotel-hotel yang lain ada di Beda Pangandaran banget, ya? beda banget. Pokoknya udah masuk situ kayaknya udah deh nggak usah kemana-mana juga udah enak banget. Nah, terus secara investnya menariknya tuh di mana? Maksudnya benefit yang kayak klien lu tuh akhirnya oke lah gue ambil ini kayaknya gue pasti untung gitu. Maksudnya kan gini ya kayak kalau aku meyakinkan klien nih, Pak ini beli ini deh udah pasti Bapak dapat keuntungan gitu kan. Nah cara meyakinkan ini pasti dapat keuntungannya tuh gimana gitu. Udah makan? Ya aku temenin. Aku juga mau makan. Ayo Om. Pada makan aku pulang aja kali ya. Habis Ya, makan jangan pulang. dong. Boleh, tutup kunci. Ayo cerita dulu. Ini soalnya dia masih nggak paham kan. Sebelum menjawab pertanyaan Iya. tadi ya. Oke. Mungkin sekarang Om boleh cerita nih. Om toleh. Om cerita Om. Om cerita dulu nih soal Grand Pangandaran. Dia soalnya nggak tahu Iya. banget itu apa sih gitu. Oke, Grand Pangandaran apa? Aku kira tuh ya rumah gitu biasa. Apakah orang-orang sekarang memilih untuk tinggal di Pangandaran gitu? Dan ayo Mencapai. silahkan Aduh. ahlinya bercerita. Ini tampak tua sekali saya dipanggil Ya om-om udah ya. deh, jangan Kan nggak apa, tapi jiwanya Kakak, muda. kakak ya. Oh iya, oke. Kakak boleh. Boleh. Oke, terima kasih buat Discovery ya. Buat saya, ya Discovery adalah salah satu agent properti, salah satu terbaik ya. Bahkan nggak cuma di Bandung, mungkin skala nasional juga Discovery juga sudah ada beberapa cabang, betul ya Bu Maria ya? Betul. Tepuk tangan dulu dong buat Discovery.
Tepuk tangan. Mantap kali. Iya, oke. Jadi promosi Discovery saya. Gak apa-apa ya. Lumayan. Nanti kita saling mempromosikan. Oke, jadi kalau dari sisi lokasi, Pangandaran itu sekarang gimana? kenapa Karena kebetulan Pangandaran? aku terakhir Buat kami, kemarin 2019. Buat saya secara Berarti pribadi, berapa tahun yang lalu tuh? sekarang itu banyak orang bisa beli properti, Bu Maria. Tapi nggak semua orang investasi. Beli Ya. properti Properti. bukan Gini, Tapi gini. buat investasi. Iya. Gini, saya ulang ya. Mungkin semua orang bisa beli properti, Mm-mm. Betul. tapi semua orang nggak investasi. Apa karena dia nggak ngerti cara investasi di properti, atau karena memang tidak ada pasar? Gimana ya? Nggak ada kesempatan itu gimana ya? Nah, ini saya jawab. Saya jawabnya dengan bukti dan fakta. Ya. Kenapa akhirnya Pangandaran ini menarik menjadi pilihan lokasi untuk investasi? Kan balik ke situ lagi ya. Iya. Karena buat kami ya, kami ini si group owner ini sebenarnya kita bukan orang Jawa Barat. Kita semua orang Jawa Tengah. Ya kita perantauan nih. Musafir gitu. Berarti kalau puasa boleh Jalan-jalan boleh dapat ini cuan. kan? Berarti kalau sholat di jamaah. Jadi kita ini perantauan dari orang Jawa Tengah sampai akhirnya kita memilih Pangandaran. Ya kita kembangkan. Ya kita punya luas lahan kurang lebih 200 hektar di Pangandaran. Saya akan jawab. Hektar loh ya, catat. Ya, Boleh. Noted. ini kenapa Pangandaran menarik? Ini adalah satu bukti kenapa Pangandaran menarik. Dia dibuktikan oleh salah satu brand hotel Horizon di Pangandaran itu ada 4. Ya. Aku nanya sama Bu Maria nih, kira-kira Bu Maria, seumpama Bu Maria punya bisnis, udah ada 1, buka 2. Kira-kira bisnis 1 itu untung nggak kalau Ya, buka iya. lagi? Cuan lah. Untung ya? Iya, untung. Oh. Buka 3. Kira-kira bisnis 1 dan 2-nya ini untung nggak? Untung lah, pasti. Buka sampai 4. 1, 2, 3-nya untung nggak? Untung. Jadi ada ini ya. Jadi Contoh, karena udah ada tahu role modelnya untung, gitu makanya ya. dia buka lagi ya, karena dia tahu di situ ternyata keuntungannya oke, profitnya bagus. Itu ngomongin secara bisnis, oke? Dan Horizon bukan sembarangan hotel yang buka cabang di mana-mana, ya, Ya. dengan mudah. Dan bisnis hotel juga bukan modal yang kecil. Dan bisnis hotel bukan bisnis yang coba-coba. Ya minimal 60M lah. Dari sini kita bisa ngelihat, oh ternyata bisnis hospitality di Pangandaran masih bisa bagus. Itu dari sisi bisnis. Dari sisi perubahan Pangandaran yang disampaikan Bu Mei tadi, itu sangat benar. Bahwa 7 tahun lalu dengan Pangandaran sekarang, itu udah sangat berubah. Jadi kalau kakak Raisa ya, dengan kakak Maria ini udah lama nggak ke Pangandaran, ya kalau Bu Mei mah sering ke Pangandaran ya. Mainlah ke sana. Buktiin Ayo, sendiri. Yuk kita main, kita healing di sana. Seminggu nggak akan cukup, Pak. Buktiin. Jadi jalannya udah beda ya, jalannya udah hot mix ya. Bisa ini nggak diaduin nggak sama pantai-pantai di Indonesia yang lainnya kira-kira? Kalau Jawa Barat, Pangandaran masih terbaik sih. Kalau pantai yang lain, sebutin aja coba. Apa ya yang di Jawa lagi? Yang di Jawa lagi, yang Jawa Timur. Oh, Apa ya? Banyuwangi. Bukan. Banyuwangi ada pantai nggak sih? Banyuwangi. Yang mau ke arah Banyuwangi. apa sih? Pantai. Ada yang nggak? Pelabuhan Ratu. Bukan. Yang Di dekat Jawa Pulau Barat. Bali. Enggak, Jawa Timur. Apa ya? Aku lupa namanya. Tapi di tengah-tengah jalan inget. Enggak sih, mungkin gini ya, kan gue juga seneng pantai sih, tapi tiap daerah tuh punya ciri khasnya Yang sendiri sendiri. sih. Maksudnya kayak Pangandaran tuh pantainya ya mungkin nggak bisa dibanding sama pantai di tempat lain sih. Masing-masing punya Tapi karakter sendiri. jujur, Tapi anak gue lebih suka dan lebih enjoy tuh kalau ke pantai ke Pangandaran dibanding ke Bali gitu loh. yang jadi icon si Pangandaran itu apa gitu kalau sekarang? Apakah yang bisa diutamakan gitu loh? Jadi ikonnya sekarang Grand Pangandaran beda. Iya. Ikonnya sekarang Grand Pangandaran Iya. kayaknya tuh.
kayak kalau orang ke Pangandaran tuh kayak udah harus tahu bahwa di sana tuh ada Grand Pangandaran. Pasti baru dengar kan? Baru kan tadi juga Iya. aku nanya. Yuk, Pangandaran. sekarang boleh cerita nggak sih Pak sedikit apa sih Grand Pangandaran itu? Oke. Grand Pangandaran ini adalah kawasan ya, kita punya luas lahan kurang lebih 200 hektar dekat dengan pantai barat, dan di dalam lahan ini kita fokus pengembangan proyek semua bisnis yang berkaitan dengan pariwisata. Gitu. Jadi Grand Pangandaran ini adalah tourism developer sebenarnya. Dan ya kabar baiknya ya per hari ini yang gabung dengan kami itu udah brand-brand internasional dan nasional. Ya, ada Sahid Hotel, Santika udah beli tempat kita 3 hektar ya, Horizon, Pantai Indah. kemudian Accor, kemudian kita akan bangun Archipelago ya. Ada beberapa bisnis lain juga yang orang Bandung udah beli, Kak Sindang Reret, Pantai Indah Hotel, Jadi dan si lain-lain. Grand Pangandaran ini jadi apa ya, kayak wadah mungkin ya untuk orang-orang bangun bisnis di Pangandaran atau gimana nih? Nah, kalau Kak Raisa pernah ke Nusa Dua Bali, itu mungkin jadi kayak gambaran lah. Kita mau bikin kayak gitu, tapi di Pangandaran. Jadi ini dengan, kalau Pangandaran itu kan punya wisata yang sudah existing yang lama. Wisata lama. Nah, kita membuat kawasan wisata baru. Gitu. Tapi kita dekat dengan pantai, jalan paling cuma 2-3 menit juga sampai. Gitu, Jadi pantai barat. Grand Pangandaran itu satu kawasan tapi bukan hunian ya Pak ya. Jadi lebih ke komersial area, tapi tujuannya kayak lebih ke apa, wisata gitu ya Pak ya. Maksudnya buat menarik traffic orang datang dengan apa, suasana yang berbeda dengan Pangandaran yang lama ya. Betul. Gitu ya Pak ya. Ya, dan di dalamnya kita akan ada beberapa proyek nih kayak hotel, theme park, waterboom, beach club ya. Nah, kita juga punya produknya, ada ruko, itu Villatel. Kalau ada yang mau cari kafling juga kita punya kafling komersial. Kafling itu jual tanah kan berarti? Iya. Iya, kafling juga tanah. Tapi peruntukannya bukan untuk hunian. Jadi kalau orang beli kafling itu mungkin untuk dibangun apa Pak? Sebagai gambaran. Jadi kalau misalnya orang beli kafling tuh boleh dibangunnya buat jadi apa? Kalau di Grand Pangandaran orang beli kafling itu bisa jadi apa? Oke, jadi kalau di Grand Pangandaran ini kafling ada beberapa peruntukan, ya, ada peruntukan mixed use, minimal itu 2.000 meter persegi, kemudian ada potongan untuk bikin hotel minimal 2 hektar, atau resort gitu, atau mau bikin theme park, waterboom, beach club bisa. Jadi lebih ke untuk entertain mungkin ya Pak? Iya, untuk bisnis komersial yang mendukung pariwisata. Tentunya dengan adanya Grand Pangandaran di Pangandaran ini akan mendorong atau menjadi daya tarik yang baru untuk jumlah kunjungan ke Pangandaran ini jauh lebih besar. Iya, oke. Tadi kan ada kafling, terus ada ruko. Rukonya udah jadi ya Pak ya? Kita ada 100 ruko sekarang dan kurang lebih sekarang sisa 12 unit lah. Wow. Beli satu. Boleh. Mana nih? Satu ya? Udah kekumpul 2.000. Berarti Pangandaran sekarang udah maju banget lah ya. Bisa lah diadui sama wisata-wisata lain. Orang-orang yang di Jawa mungkin nggak usah jauh-jauh ke Hawaii. Set, dia kejauhan. Dia bisa diadu lah sekarang Pangandaran itu karena ada Grand Pangandaran. A few moments later. Kelanjut, jadi kawasan kami ini Grand Pangandaran ini kenapa menarik ya? Bayangin lah, Cik Maria nih. Bentar ya, aku bayangin dulu. Oke. Kebayang. Aku bayanginnya sambil makan deh. Ya, tadi kan aku udah cerita tuh di dalam kawasan kami udah ada Sahid, udah ada Accor, ada Horizon, ada Santika, ada Archipelago. Oke, kenapa kawasan kami menarik dan beberapa investor itu gabung dan beli di tempat kami? Bahkan kemarin waktu kita launching The Safa, baru launching, kita baru jual gambar, ya 40% terjual, yang private pool sold out. Dan Safa ini yang paling baru. Yes, nah ini alasannya nih. The Safa tuh apa?
Bentar, jangan buru-buru. Sabar. Dan di Grand Pangandaran tiba-tiba ada Semuanya. Grand namanya The Safa kan, jadi aku bingung kenapa ya. Jangan buru-buru, kayak Oke, mana oke, ini? oke. Alon-alon. Yang penting pelajaran. Ya, oke. Jadi ini kenapa menarik nih? Kawasan kami terproyeksi 5 tahun ke depan. Bayangin, kamu punya properti di tengah-tengah kawasan kami dengan brand-brand internasional. Ya, pasti harganya juga Iya, bakal iya, boom iya, gitu iya. ya. Boom. Iya kan, bener kan. Jadi karena apa ya, fasilitasnya lengkap gitu ya, kawasan juga semuanya ada di situ. Iya, harus ingat kata Papa Widi ya. Papa Widi bilang, properti itu nomor 1, lokasi. Dan lokasi Grand Pangandaran ini oke banget buat investasi. Ya bener kan Pak? Betul, tepat. Nah, ini masih ngomongin kafling nih ya. Tadi bahas kafling nih. Oke. Habis nanya-nanya terus nih, aku jadi inget nih. Jadi aku punya klien ya, dia ditawarin tanah di dekat Pizza Brilio. Harganya per meter 750.000 per meter. Dia komplain sama aku, "Bos, ngapain tuh nawarin koko kok lebih mahal daripada aku ditawarin tanah di dekat Brilio. Aku nawarnya 1,1 per meter." Aku nanya sama si kokonya kliennya Cik Maria nih. Koko beli di sana sekarang emang lebih murah 750. Tapi aku nanya sama dia, kira-kira 3 tahun lagi bisa jadi 1,5 juta nggak per meternya? Kira-kira 3 tahun lagi di sana akan ada apa? Dibangun apa? Koko beli di tempatku sekarang mungkin lebih mahal 1,1. Tak jamin 3 tahun lagi. Seumpama Koko belinya aja di sebelahnya Santika yang sekarang belum dibangun, tahun depan baru bangun. Kalau hotel itu dibangun, operasional, kira-kira harga tanah di sebelahnya naik nggak? Naik nggak, Bu? Naik. Kenapa aku bilang semua orang bisa beli properti tapi belum mesti investasi? Karena ya kata Papa Widi tadi, mereka nggak, iya, kakak Papa Widi gitu kan, gimana? Mana nih orangnya nggak? Papa, Ini gitu. bener, Iya kan? gitu kan. Lokasi dan kalau di Grand Pangandaran kan ada yang men-trigger jadi harga propertinya naik ya Pak Iya. ya kan? Ada nilai ungkit lah. Iya benar. Nggak ungkit. Ini udah nggak ada Gitu. mereknya. Minum-minum, Pak. Apalah arti sebuah properti kalau Bukan di Grand Pangandaran. Iya. Mesti di Grand Pangandaran. Iya. bener. Gitu bener ya. Nah terus tadi kan ada ngomong The Safa itu apa sih Pak? Oke, The Safa ini adalah proyek kedua Filatel kami ya. Oh. Proyek pertama Jadi adalah tadi belum dibahas tuh soal Filatel sekarang ya ganti The Safa Iya. itu Filatel. tadi kan baru apa? Ruko, kafling. kafling. Sekarang ada villanya juga di Grand Pangandaran. Filatel. ya vilanya emang udah dari lama ada, maksudnya gitu. Oh ya, tolong diceritakan Oh Pak. iya, dia nggak ngerti ya. Tolong lah On, dia kan masih baru lahir. Iya, baru lahir kemarin ya. Kita ngomonginnya ini kan ruko, kafling. Sekarang kita ngomongin villanya. Ya gimana Oke, Pak? jadi kawasan kami ini kan produknya ada 3 nih, Ruko, Kafling, dan Filatel ya. Filatel Safa ini adalah Filatel kedua yang kita bangun. Filatel pertama yang kita bangun adalah The Allure Villa Sahid. Ya, buat kami The Allure Villa Sahid ini adalah project ya anggap aja ini sukses ya. Ya, betul. Emang sukses sih karena sold out juga. Per hari ini juga Penggebrak. sisanya cuman 2 unit ya, dan yang tersisa ini hanya unit yang paling murah. Ya. Nah, kita bangun lagi Filatel The Safa Archipelago. Ini adalah penyempurnaan dari proyek kita yang pertama, yaitu The Allure Villa Sahid. Kenapa aku bilang penyempurnaan? Karena di The Safa ini beneran kita bikin sebuah konsep Filatel yang gak ada tandingannya di Pangandaran. Wow. Serius. Gak ada tandingannya. Udah dijamin tuh nggak ada tandingan. Serius. Kenapa aku bisa berkata seperti itu ya? Allure cuman 2 hektar. The Safa kita bangun di atas lahan 6,8 hektar. Wow, lebih gede. 3 kali ternyata lebih ya. gede. Kali lipat ya. Iya. Nggak cuman lebih gede juga sih. Karena value-nya nggak cuman besar kecilnya juga. Oh iya. Ya, Apalah pasti kan ada arti yang sebuah lain. Coba apa sih jadi gini, konsepnya nih, apa sih? ini ya. Konsep di balik The Safa Sampai itu apa ya. tadi yang pool apa?
Private pool. Private pool udah sold out. Oke. Padahal Coba, belum jadi. coba boleh cerita nih konsep dari The Safa itu apa sih Pak? Dan terus gimana sih dari posisinya dalam ekosistem di Grand Pangandaran? Oke, jadi The Safa ini kita bikin, kenapa namanya Safa ya? Kita bawa sawah ke pantai. Iya, Safa. Oh, sawah. Bisa ya? Sawah? Iya. Itu berapa orang yang angkat ya Pak? Bawa sawah ngambil dari Garut. Ya. Lu ya? Nanti Lu ikut ngangkat sawahnya ya? Boleh deh. Kamu pegangin di situ. Aku pegangin. Nanti bisa ditampilin lah kenapa kita bisa sebut kita bawa sawah ke pantai ya. Karena di Pangandaran itu semua orang identik cari pantai. Pantai. Betul? Tapi enggak semua orang dapat sawah. Sawah. Lucu. Iya. Bener-bener kan? Unik ya? Ya, jadi konsepnya ini benar-benar Secara gini ya, Pangandaran tuh panas kalau karena ada pantai, tapi dapat sawah jadi dapat sejuknya gitu, adem ya. Ya, apalagi ada Jadi panas dingin enggak dong lah? Jadi panas dingin. Demam tuh. Pada pusingin deh lo, udah lo sakit dah. tenang. Oke lanjut. Lanjut nih. Iya, feelnya kayak Bali nggak sih? Nah, ke Bali juga. Apa kepisah ini Bali juga ya? Ya, Iya ada. sawah Ya itu memang yang sawah-sawah pantai kayak terus ada Ubud sawah ya. gitu. Kayak Ubud kan persawahan gitu tuh. Coba gimana sih Pak? Oke, lanjut. Lanjut. Ya, nanti ada bisa ditampilkan juga konsep kita. Jadi di antara lobi depan dan lobi belakang itu beneran kita dipisahkan dengan sawah. Sawah produktif dan ada sungai. Wah. Jadi beneran kita atmosfernya itu bikin sebuah filatel yang alamnya dapat, mewahnya dapat, ya eksklusifnya dapat. Karena apa? Karena ada di dalam filatelnya sendiri ada private poolnya, ya ada fasilitas kolam arusnya, gitu. Dan beneran ini coba deh teman-teman atau rekan-rekan di sini yang udah lama sekali nggak ke Pangandaran ya. Pangandaran itu yang terbaik adalah menurut saya selain pantainya ya, langitnya. Iya. Ya, langitnya itu Pangandaran ketika sunset itu beneran kayak merah gitu. Apalagi sama pacar ya. Wah. Udah deh. Kenapa pada ketawa? Hah? Kenapa pada ketawa? Ngomongin pacar. Oke, that's why kenapa klien dia beli sampai 5. Gua ngerti Iya. ya. Berarti kan dari yang Pertama kan tadi diceritain lokasi. sama Pak Boas nih kayak kebayang ya, klien lu tuh mau dapet kayak lokasi yang bagus, tapi bener-bener eksklusif. Terus wahnya juga dapet ya. Selain itu terus dapat kayak- income juga. Iya, oh dapat Income-nya. juga. Nah, nanti kita bahas soal dapat Iya. income-nya ya, Pak ya. Oke, next, Pak. Oke, jadi kalau teman-teman bisa ngelihat bahwa Pangandaran ini adalah, kalau aku bilang ya, dia terbaik di Jabar. Jadi kalau ngomongin tentang pantai, ngomongin tentang pariwisata ya, aku belum ngomongin tentang kunjungan per tahun berapa, itu kenapa hotel-hotel pada buka di Pangandaran. Dia Pangandaran tuh the best lah, dia adalah ciptaan Tuhan yang nggak bisa tergantikan. Kalau manusia ngebikin mah semua orang bisa duplikat ya, tapi ini bener-bener anugerah sih Pangandaran, keren banget. Jadi harus ke Pangandaran kalau Ya, belum kita pernah. udah sering ke Pangandaran. Harus ke Grand Pangandaran. Oh, iya. Beli. Gak beli lah, kesana minimal lihat dulu. Jadi oke, keunggulannya Safa tuh berarti kan karena membawa konsep sawah tadi ke pantai ya Pak ya. Pokoknya unik daripada yang lain berarti kan. Nah, tapi kan orang tuh beli bukan cuma karena unik doang tuh Pak, ya kan? Pasti ada nilai investasi yang ditawarkan dari The Safa itu sendiri. Nah, seperti Betul. apa sih yang nilai investasinya ini yang akhirnya tuh klien bisa, oke, gue beli ini karena ini investasinya menarik. Oke, tak jawab. Nilai investasi itu dipengaruhi beberapa faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Ya kalau teman-teman boleh googling yang faktor eksternal bahwa Pangandaran sedang dipersiapkan menjadi destinasi terbaik
bahari di Jawa Barat. Entah itu nanti akan ada tol, entah itu nanti akan ada Nusawiru, bandara yang diaktifkan, ada ATR bisa ke sana. Kereta api ya. Jalur Kereta kereta apinya api, dibuka. aku lagi persiapan untuk Damri ya, dari stasiun Sidareja langsung ke Pangandaran, itu eksternal. Ya, aku belum ngomongin faktor itu. Aku lagi ngomongin tentang faktor internal, kenapa Safa ini menjadi pilihan investasi yang terbaik. Bayangin aja dulu nggak apa-apa. Bayangin dulu. Sambil lihat langit Semua ya. kan berasal dari bayangan dan Bayangan. mimpi kan ya. Safa kita bangun di antara dua hotel. Brand Horizon yang sudah dibangun sekarang dan dia akan operasional tahun depan, akhir 25 ini selesai, 28 operasional, dan di sebelahnya adalah Accor. Accor itu juga udah gabung dengan kami dan dia akan bangun hotel juga. Kira-kira value propertinya lebih menarik yang diapit oleh dua brand ini, atau dia stay alone di luar kawasan, ya, dimana kita nggak pernah ngerti bahwa sekitaran kawasan itu akan ada apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku bilang Safa ini menjadi pilihan investasi? Karena kalau dibandingin aja lah, kita beli apartemen, ya. Apartemen kita masih keluar kos setiap bulan, entah itu listrik, air, ya, maintenance lain-lain, apalagi kalau ada yang rusak, kursi, furniture, AC, ya, kita masih mikir bocor ya. Semua kita kos. Kalau Kak Raisa Manggilnya ya. harus manis Langsung ini. beli nih. Raisa. Kalau Kak Raisa punya satu, nggak usah mikir tentang semua kos. Semua furniturnya nggak rusak, AC-nya rusak, saluran airnya rusak. Itu kakak udah nggak keluar kos lagi. Karena udah jadi bagian kami untuk mengcover gitu. Nggak ada kos yang dikeluarkan sedikit pun. Ini investasi. Dan kenapa aku bilang investasi? Karena ini properti yang produktif. Ada bagi hasil setiap tahun. Yes. Yang private pool itu setahunnya 165 juta per tahun. Kita garansi 2 tahun pertama. Kalau 165 juta dan harganya sekarang 1,9, secara persentase itu sekitar 8,5 sampai 9%. Jadi ada rental of garantinya ya, Yes, Mas, ya? rental of guarantee. 9% mana ada? Kalau teman-teman sekarang mau invest beli rumah untuk disewakan atau beli ruko untuk disewakan di Bandung, berapa, Ci? Paling di angka 5%. Itu udah bagus banget. Belum Bener nggak? maintenance-nya. Ini 8,5 sampai 9% yang kalian terima. Oke, berarti karena dia komersil kali ya, kan orang akan terus ganti-ganti kan. Kalau hunian mungkin akan stay di situ lama kali ya. Kalau komersil kan akan selalu ada pengunjung kan yang Ya, ke Pangandaran, dan maksudnya dari sendiri. Wisatawannya juga kan selalu dia bikin sesuatu yang mengundang traffic orang datang Iya. Iya, gitu kan, ya kan. ditambah lagi Nah itu tadi makanya yang bikin kayaknya betah gitu. Aku ngerti deh kenapa kliennya Bu Mei juga beli di sana supaya unitnya banyak, ya itu karena tadi satu, ya lokasinya, dia investnya dapat karena dapat ya dapat angka pastinya sudah ada dari Gera Pangandaran. boleh tahu nggak sih kliennya orang Bandung apa orang mana? Orang Bandung. Oh. Tinggal di Bandung ya maksudnya, tinggal di Jadi Bandung. yang tadi Pak Boas bilang, dia nggak usah mikirin nanti ketika keran airnya rusak atau misalnya plafonnya ada bocor, Iya. ada itu udah ditanggung semua. Iya. Udah, jadi udah beres. Pokoknya dia tinggal duduk Sama manis, duduk- terima Duduk cuan, manis, cuan ya. duduk manis, tidur tenang, besok pagi dapat duit. Dapat cuan langsung. Tapi itu pasti ya Pak ya. Pasti. Maksudnya itu bukan angka yang kira-kira gitu. Kita fix garansi 2 tahun pertama. Ya. Nah, tahun ketiga dan seterusnya mungkin ada pertanyaan nih. Dan tahun ketiga dan seterusnya gimana, Pak? Bagi hasilnya gitu ya. Tahun ketiga dan seterusnya bagi hasilnya mengikuti market atau okupansi dari hotel tersebut. Bagi hasilnya adalah 60-40. 60% pemilik unit, 40% kami. Gitu. Nah, kenapa sih bisa sepede itu pasti bakal ngasih segitu, Pak? Maksud aku gini loh, pasti kan ada hitungannya kan, berdasarkan apa? Sampai gue yakin nih, pokoknya dari pihak Desafa itu bisa mengeluarkan angka segitu, tuh kan pasti ada study-nya dong. Oke, gitu loh. oke. Ini saya jawab sebuah jawaban yang bisa diterima oleh semua kalangan, yang membumi lah bahasanya gitu lah. Karena sebenarnya itu adalah hitungan hotel, visibility study-nya itu sebenarnya agak sedikit ruwet sih. Yang simpel Jelimet. Boleh di Jelimet. Ada rumusnya. Oke, ini yang simple ya. Ini yang simple ya. Siap menerima jawaban Iya. saya? Siap punya pelajaran hari ini.
Ini simple ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman boleh cari informasi data ya, di googling aja, tahun 2024 Pangandaran itu kunjungan selama setahun itu 4 juta. Wow. Setahun 4 juta. loh, 4 juta. Ya, 4 Itu yang juta. ke data. Itu yang beli tiket. Iya, Jadi dari kadang ada yang nyelonong. Ya, dari pendapatan daerah yang 4 juta itu yang beli tiket. Bu Mei kadang ke sana nggak beli tiket. Iya. Oh my god. Ya, kata dari Dinas Pendapatan Daerah yang model kayak Bu Mei ini 20%. Coba lu bener lo komisi lu Enggak, berapa lu? bukan jadi tiap mau masuk kan, tiap mau masuk jadi kebiasaan gini doang, jadi dibuka ya udah masuk cuma gini aja. Jangan diikutin, soalnya nanti kan itu buat Pangandaran juga. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya ini ya. Kita udah dikejar waktu nih ya. Oke. Nah, 2024. oke. Yang kayak Bu Mei tadi itu 20%. Jadi secara real kata pendapatan dinas daerah di sana itu 6 juta orang yang datang ke Pangandaran. Ya. Wow. Tapi anggaplah aja kita hitung 4 juta itu yang bermalam di Pangandaran karena beli tiket. Oke, 4 juta kalau dibagi 365 hari itu seharinya 10.900. Coba cek kakak. Bener nggak? Bener kan? Betul. Ya, bener. Udah dihitungin bener. 10.900. Oke? Anggap aja itu 11.000 lah. Kita bulutin ke atas dikit aja, 11.000. Sehari 11.000 orang ya. yang datang ke Pangandaran. Dan saya pernah berhitung, kebetulan kami adalah anggota dari PHRI juga, perhotelan, Jabar, Pangandaran. Ya di Pangandaran itu hanya ada beberapa hotel dengan kelas standar bintang 3 dan setaranya itu kamarnya ada 800 kamar. Yang layak ya Pak, 800 tuh yang layak kan? Yang setara bintang 3. Oke. Kalau losmen kita nggak hitung ya. Jadi ada 6 hotel bagus lah. Ada Arnawa, Laut Biru, Pantai Indah, Menara Laut, Horizon ya, Alur ya. Terus kemudian Horizon juga buka lagi 7 nih. Ya kita anggap aja ada tambahan 8 lah. Dari 8 hotel ini hanya ada kurang lebih 800 kamar. Nah 800 kamar seumpama satu kamar diisi 4 orang, 8 kali 4 berapa? 32. 3.200 betul. 11.000 dikurangi 3.200 berapa? 7.800. 7.000. Ya kurang lebih lah ya. Ya. Masih ada 7.000 sekian orang yang nggak dapat kamar. Itulah kenapa Horizon sampai bikin 4. Karena cuan. Gitu. Dan Karena demandnya masih tinggi. Iya kan, aku bilang kan demandnya tinggi. Iya. Jadi orang nah, balik lagi tadi pertanyaannya ke Bu Maria ya. Bu Maria. Balik lagi ke Balik lagi ke pertanyaannya tadi Bu Maria. Bu Maria nanya, kenapa sih Grand Pangandaran bisa pede banget dengan fixed guarantee income sebesar itu, Pak? Iya. Karena ada Alur Villa Sahid. Itu adalah proyek pertama kita Filatel dengan fixed guarantee income 2 tahun pertama dan bahkan sekarang udah jalan tahun ketiga. Tepat. Ya yang 3 bedroom kita fixed guarantee 121,5 juta. Itu juga dibagikan. Tepat. Bahkan di tahun ketiga, ya ini tahun fluktuatif mengikuti market. Rupiahnya sama. Dan klien lu udah dapat ya? Betul nggak? Seperti yang dibilang Pak Boas tadi? Betul. Kayak menghakimi loh pertanyaannya. Kan biar pintar gitu loh. Jadi teman-teman yang belum jualan tuh bisa tahu kan kliennya Bu Mei aja sampai beli segitu banyak karena memang semua yang dibilang Pak Boas itu terbukti benar. Hitung-hitungannya bukan juga cuma jelas banget asal gitu ya, hitungan, dan bukan cuma asal disampaikan. ucap gitu loh, bukan janji manis gitu loh Pak. Ya, Yang saya pasti mah bukan- nggak ribet aja gitu. Ya. Jadi nggak usah maintenance nggak apa, tapi tetap dapat cuan. Mungkin nanti kita bisa tampilin ya video di sini. Di sini. Iya. Si apa? Safa Villa. Vilas by Alana. Jadi ini informasi juga buat rekan-rekan semua. Dari The Safa itu adalah satu-satunya Filatel kelas dunia di Pangandaran. Catat loh ya. Villa Kelas dunia. satu-satunya di Pangandaran. Oke. Oke, catat. Dan Alana hanya ada 2 di Jawa Barat. Satu di Sentul, nanti kalau koreksi kalau aku salah ya. Satu di Sentul,
satu lagi yang akan kita bangun di Pangandaran. The Safa. Oke. Gitu sih. Jadi kalau Alur udah jadi ya Pak ya, kalau Safa jadinya kapan nih? Kita target 2026 akhir udah selesai bangun, kemudian 2027 kita udah operasional, 2028 bagi hasil pertama. Oke, nanti Raisa lu 2027 baru diajak. Lu tunggu 2 tahun aja baru diajak ke Pangandaran. Atau mau coba ke Alur dulu? Baik-baik. Mau coba ke Alur dulu aja. Jadi The Safa Villa ini adalah instrumen ya mungkin ya, atau apa ya, alat bilangnya. Kok alat? Ya instrumen properti. Ya. Instrumen properti yang oke banget buat teman-teman misalnya mau apa ya, kan kalau sewa rumah yang gitu-gitu kan mungkin tadi udah dibilangin ROI-nya mungkin hanya 5% gitu, itu udah bagus banget. Sedangkan villa ini tuh sampai 8%. sampai 9%. Ya, dan lu juga nggak usah pusing nyari Ada biaya lain-lain. orang yang mau sewanya gitu kan. Apalagi karena itu semuanya udah maintenance-nya juga ada udah di- operatornya sendiri, jadi kayak ya otomatis klien tuh datang dengan sendirinya. Jadi pasti si Safa berarti cuan banget. Ya. Aku juga mau beli. Ayo, Cus. Mei kasih Malam tips. ini. Langsung. Kasih tips dong, motivasi Langsung. buat teman-teman yang belum jualan The Safa. Ayo, Mei boleh berbagi sedikit tipsnya. Oke, buat semangatnya. Oke, buat teman-teman semua, jangan ragu untuk pasarin itu ya Safa Villa di Grand Pangandaran. Udah pasti cuan. Karena bagus banget jujur. Aku tadi ceritain Pak Bos udah kebayang tuh. Tapi Ya. Pak Bos tadi udah bayangin. Tadi udah kebayangin. Iya. Bayangin. Harus ke sana. Nanti saya ajak. Oke, siap. Jangan Alur gitu ya. Excited jangan banget. bilang ajak saya om gitu, jangan. Oke. Kita bareng-bareng lagi semua kita lihat. Ayo Om. The Safa Villa nanti. Belum jadi ya? Belum jadi. Belum, Nanti sekarang baru beroperasinya 2027 ya Pak ya. 2027. Nanti di akhir video kita akan tampilin juga si The Safa Villa by Alana. Alana. Oke. Terima kasih sudah berkunjung. Sama-sama. Terima kasih udah makan siang bareng. Sama-sama. Ya. Seneng banget ya. Teman-teman, Jangan lupa untuk nonton Makship di episode selanjutnya, dan terima kasih udah pantengin terus sekarang. Kita ada closingnya ya. Ya. ikutin dia ya. Oke, apa nih? Makship, Makship gitu. Ya. Makship gitu. Oke, 1, 2, 3. Makship. Oke, makasih semuanya. Thank you. Kami persembahkan keberlanjutan dari sebuah pencapaian mahakarya kedua dari Grand Pangandaran yang mengulang kesuksesan The Alur Villas. The Safa Villas by Alana, konsep bisnis Villatel eksklusif yang menawarkan perpaduan antara keindahan pantai dan ketenangan alam yang dipadukan dengan layanan hotel berbintang berkelas dunia. Dengan desain mewah, fasilitas setara bintang 4, dan pesona alam yang memukau di areal persawahan, The Safa Villas menghadirkan kenyamanan mewah di kawasan strategis pariwisata nasional Pangandaran. Dikelola oleh Alana, bagian dari Archipelago International, operator hotel kenamaan terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 350 properti dan 40.000 kamar di seluruh dunia. Tak hanya tempat menginap, The Safa Villas by Alana adalah peluang investasi cerdas di destinasi wisata unggulan Jawa Barat. Rasakan kenyamanan berinvestasi sempurna dengan memiliki Villatel mewah berkelas dan keuntungan yang tinggi. Dibangun oleh developer terpercaya yang sudah berpengalaman dalam membangun proyek properti berkualitas. The Safa Villas by Alana berada di kawasan wisata dan komersial terpadu, menjanjikan kenyamanan dan keamanan untuk investasi jangka panjang Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini, segeralah menjadi bagian dari The Safa Villas by Alana when luxury meets comfort in your investment.